tamu kita yang satu ini tuh luar biasa loh. Ini sering banget diimpersonate sama Wendy. Ya. Bahkan gak bisa bedain mana dia, mana Wendy. Susah gitu ngebedain. Susah banget. Mana sih orangnya? Yo, ini dia. Jamaah, oh jamaah, ini dia Ustadz Maulana. Oh iya tuh. Aduh. Belum tuh kan? Bingung deh. Oh jamaah, alhamdulillah. Membahas masalah kehidupan, kita harus punya prinsip 3. Mau tahu? Mau tahu? Jangan tanya kenapa. Lu gak takut kualat tuh impersonate Ustadz lo? Enggak lah, karena kan basicnya kan karena gue suka dengan cara dia menyampaikan tausiah. Dan lu apal banget Apa? gitu-gitu. Apalagi maaf Ustadz boleh pinjam selendangnya nggak? Wendy bisa. Habis ini baru Ustadz ya. Giring nih Ji. Ibu-ibu pejabat, Iya. Roma Irama, Iya. perempuan berkalung sorban. Coba Ustadz, kita mau banget yang itu coba. Jamaah. Ya kalau selendang itu Nabi menganjurkan tidak boleh kosong. Pundak itu nggak boleh kosong. Memang sunnah Nabi jangan pernah kosong pundaknya. Minimal harus ada di atasnya. Kalau biasa kan kalau gini, biasa pernah lihat gini. Iya. Ini Quran. Kalau ada orang pakai ginian, itu artinya Quran dan hadis. Masya Allah. Oke. Kalau saya itu selalu begini. Mim, Muhammad. Muhammad Mim, iya Mim. Saya dulu dengan Z. Roma Irama. Roma Irama. Putri Indonesia. Tengah sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Tengah-tengah Niji. Naruto. Film India. Pak Ustad. Bulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Mau. Manohara. Pejabahan. Istri pejabat. Ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada. Apa? Ridho Roma. Ridho Roma masih ada. Chris John. Wah. Mak Lampir. Wah. Ridho dulu dong Om. Ya udah. Sangat dulu Pak Ustadz. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana itu di Trans itu dari tahun berapa ya? Tahun 2010 tepatnya 4 Zulhijjah. Di Sampai tahun- apa? Setanggal-tanggalnya. Saya datang itu di bulan Oktober, tapi tayang Islam itu Indah tanggal 12 bulan 12 2010. Oh tanggal cantik ya. 2010, 12, 2012. Kan dari Makassar ya. Dari Makassar. Beliau ini adalah ustadznya mertua saya ketika di Makassar. Oh, Masya Mertua aku Allah. kan saat itu Pangdam Makassar. Iya, iya. Salah satu ustadznya tuh Ustadz Maulana. Fun fact-nya, Iya. Ustadz ini adalah Apa? gurunya istri gue. Oh iya. Di Makassar. Bener. Saya adalah guru SD di sekolah Makassar. iya? Dan Ayu itu murid saya. Ya Allah. ketahuannya kapan? Ketahuannya. Pokoknya pas begitu Ustadz Maulana semakin terlihat, Terkenal gitu ya, terkenal, segala macam, baru istri cerita. Ayu bilang. Dan memang istri cerita, emang Ustadznya emang nggak bisa diem. Pas jadi pengajar pun. Iya. Gimana ceria ceritanya dari orangnya. Makassar kemudian dihijrahkan ke Jakarta? Iya, saya tausiah itu sejak tahun 88. Tahun 88. Usia berapa itu 88? Ya masih belasan lah. Iya. Waktu itu disebut Ustadz Cilik sampai sekarang. Silik. Jadi alhamdulillah waktu itu 2000 kan mulai menggeluti dakwah sampai 2010 itu 88 sampai 90 itu pakai payung jalan-jalan kemana-mana. Kemudian 2010 sampai 2000 sampai 2010 kebalik ya. 2000 sampai 2010 itu pakai sepeda. 98, 99 tahun 90-an sampai 2000 itu pakai sepeda. Tahun 2000 sampai 2010 itu pakai motor. Kemana-mana di seluruh Makassar, kemana-mana terus diajak ke Kendari, kemana-mana juga untuk Indonesia bagian timur ya. Terus ada yang liput ceramah saya, terus dimasukin di YouTube. Disitulah dilihat. Translihat, Translihat. dipanggil. Panggil sampai di Trans TV itu sudah ada setnya. Saya masih ingat itu 4 Zulhijjah
4 Zulhijjah itu berarti 6 hari lagi Idul Adha. Waktu itu saya diajak naik haji, saya bilang, alhamdulillah sudah haji. Terus dipanggil, ayo haji. Tapi aku ada kontrak di Kalimantan waktu itu, di Sangatta. Diajak haji sama siapa, maaf? Ada travel yang. Oke. Cuma karena saya sudah tekan kontrak untuk tausiah Di dari Sangatta. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 6 bulan saya dikontrak di sana untuk tausiah di daerah-daerah. Aku nggak enak. Ya udah. Ditolaklah hajinya, Ditolak karena haji. udah haji juga. Haji juga. Terus Kemudian alhamdulillah Trans TV yang undang saya. Jadi ada hikmahnya. Sekarang alhamdulillah berkali-kali ketemu dari saya. situ langsung terus sampai berhaji terus-terusan. Nah. Rumah. Baru 21 kali sih ke sana, ke Tanah Suci. Sombong. Masya Allah. Jadi ada Arogan. hikmahnya kan. Bukan sombong, itu senang dan bangga ya Ustaz. Soalnya ya. kemarin ada yang cancel ya, ada yang nggak jadi ya. Iya. Saya. Ini 21 kali. Yang ini nggak jadi. Nggak menghargai perasaan yang nggak jadi. Sabar ya. Belum jadi. Sebenarnya 21 Belum. 21 itu sebenarnya 5 kali haji. 16 kali berangkat umroh, berarti 21 kali. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya tahun 2007 saya sudah dikontrak radio. Kajian subuh, ceramah, terus Ramadan selalu tausiah di radio. Radio. Kemudian 2008 sudah masuk TV. Di sana. TV lokal. 2009 itu sudah viral-viralnya aku di Makassar karena sudah ada DVD kan, dijual kemana-mana. Ustaz viral ini. Kemudian tiba-tiba ada di Tapi bukan TV nasional. dan sampai di TV ada tulisan gini, program ceramah lucu. Saya bilang jangan. Kalau ceramah lucu itu saya sebenarnya coba nonton tausiah saya itu tidak semua bilang lucu-lucu Oh, juga. namanya tadinya ceramah lucu. Tadinya. Saya bilang jangan. Tulisan situ Islam itu indah. Itu dari Ustadz. Iya. Dan saya bilang bagusnya Islam itu indah. Jangan ceramah lucu. Dan bertahan sekarang sudah Baru 15 tahun. Masya Allah. Udah. Dengerin. Kita tidak boleh puas dengan 3. Tiga. Jangan puas dengan ilmu, tambah terus ilmunya. Jangan puas dengan ibadah. Dan satu lagi, jangan puas dengan sedekah. Jadi kita harus menambah, belajar terus. Jadi harus tetap semangat. Ya. Jadi tadi menunjukkan rasa syukur. Menunjukkan rasa syukur. Bedain belajar sama sombong mah beda. Belajar sama sombong tahuan. Kita lihat tayangan Ustadz ketika ceramah ya. Kita lihat. Tapi gue juga pernah ngundang Ustadz ya di kajian bulanan di rumah. Heboh banget. Ibu-ibu pada pengen Ustadz lagi ntar ya. Abis Ramadan aja ya. Kita mulai lagi ya. Itu pas acara di sekolah. Gue pernah sekali ngundang waktu peresmian Iya. kantor digital. Iya. Yang di komentaran gua sama bini gua. Lah dia pulang gua sama bini gua berantem. Kenapa? Ya ada aja dia ngomporin bini gua. Uang tuh harusnya di istri, ini. Pokoknya gua kayak Oh, jadi ternyata itu adalah momen titik balik Awendi jadi sayang istri pas Ustadz datang. Terjawab pertanyaan saya tadi. Terjawab apa yang Irfan orang udah tanya. gua lakuin sama dia dikompor-komporin. Duduknya. Mohon maaf kan saya menghargai Ari. By the way ya guys, ini berikut ini itu ada orang yang mirip kayak Pak Ustadz. Jadi dia itu baru pertama punya program setelah bergabung di Transmedia. Lewat enak bikin enak. Namanya itu jadi populer banget. Kita panggil aja ya orangnya ya. Dia juga jauh nih lagi dari sawah. Yang suka pakai daster kan? Iya. Keluar masuk hutan kan? Benar. Iya. Coba sekarang yuk Enak, ini dia enak. mainan. Bravo, ini pintu. Lihat pintunya. Bravo. Pintunya rusak bisa Saya bukan tukang, kenapa jadi saya? Udah nggak apa-apa, yuk masuk Bu. Ya.